Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Max Manus adalah nama dari seorang pria yang berhasil selamat pasca Perang Dunia II di Norwegia. Dia bukanlah superhero yang satu circle dengan Thor dan Kapten Amerika, melainkan pria biasa yang rela berjuang di garis depan demi merebut kembali negaranya. Kisahnya terekam dalam film berjudul Max Manus Man of the War yang diproduksi pada tahun 2008. Film ini diangkat dari kisah nyata buku non-fiksi karya Manus sendiri, di mana menceritakan lika-liku perjalanannya melarikan diri, bertarung menggunakan peralatan seadanya, dan sukses membuat pasukan Nazi porak-poranda. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Kisah bermula saat masa Perang Dunia II. Pertempuran pecah saat Soviet mulai menginvasi tanah Finlandia. Hal tersebut membuat penduduk Norwegia terlibat perang untuk menjadi relawan. Ternyata, potongan adegan itu hanyalah sebuah mimpi dari seorang pria yang terbaring di atas ranjang rumah sakit. Dia bernama Manus. Jangan dilangin ya, seorang yang sampai detik ini masih dihantui oleh bayang-bayang pertempuran melawan Soviet. 3 bulan setelah pertempuran tersebut, Manus kembali ke negara asalnya yakni Norwegia. Namun tiba di sana, ia justru mendapati negerinya sendiri sudah diduduki oleh Nazi Jerman. Keadaan itu membuat penduduknya mulai terpecah belah. Akan tetapi meskipun begitu, mereka masih mempunyai visi yang sama, yaitu merebut kembali negara mereka dan membuat Jerman menyerah. Berbekal secuil pengalaman bertempur serta sedikit kemampuan memegang senjata, ia bergabung bersama anak muda Norwegia untuk membuat gerakan propaganda, yakni menyerukan pendapat yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Seruan itu pertama kalinya disebarkan lewat media koran. Ia yang memang bukan orang berpendidikan tinggi, menyerukan hal itu tanpa berpikir konsekuensi ke depannya. Kemudian perlawanan mereka berlanjut ke skala yang lebih besar, di mana mereka mulai menyusun rencana untuk membuat sabotase. Bahkan mereka mulai menerka-nerka kapan waktu yang tepat untuk meruntuhkan pemimpin Gestapo atau polisi rahasia resmi milik Nazi Jerman. Tak terasa pemberontakan itu berjalan hingga di tahun 1941. Manus yang mengira selama ini baik-baik saja, tiba-tiba disergap oleh pasukan Gestapo saat ia tiba di apartemennya. Tak hanya itu, ia juga terbukti menyimpan kotak bahan peledak di bawah tempat tidurnya. Saat itulah ia panik dan nekat melompat dari jendela lantai 2, namun kondisinya justru berakhir parah. Kembali terbangun, Manus sukses mendapat luka di sekujur wajah dan dirawat di rumah sakit. Akan tetapi keadaan itu tak merubah banyak hal, lantaran polisi Jerman tidak melepasnya begitu saja. Tak habis akal, dokter dan perawat yang memang sama-sama warga Norwegia, ia ajak bekerja sama untuk mengatakan bahwa ia menderita pendarahan, serta geger otak yang mengharuskannya dirawat intens. Saat itulah teman-temannya mulai menyusun rencana, bersiap untuk menjemput Manus secepatnya. Keesokan harinya, perawat membawakannya makan siang, namun disisipkan pula sebuah pesan sekaligus obeng agar membantu pelariannya. Pesan itu berisi bahwa temannya akan menjemputnya pada jam 4 pagi. Maka saat pagi menjelang, Manus bersiap melepas ikatan pada kakinya. Namun perbuatannya harus terhenti saat pasukan Nazi mengecek keadaannya. Beruntung sang perawat mengusirnya dengan dalih Manus harus melakukan pemeriksaan ulang. Dan untuk membuat peristiwa ini semakin natural, sang perawat meminta dipukul agar tidak menimbulkan kecurigaan. Lepas aksi melarikan diri, Manus langsung menjadi buruan utama Siegfried, komandan Gestapo di Norwegia. Sang perawat pun langsung diinterogasi lantaran kejadian ini dianggap sangat janggal. Dan meskipun dia sudah berkilah, Siegfried menetapkan jika perawat dan dokternya harus segera ditahan. Di sisi lain, pelarian Manus sampai ke Skotlandia. Ia pun bergabung dengan pasukan kemerdekaan Norwegia, di mana saat ia menemui sang komandan, ia langsung dikenal lantaran peristiwa kabur yang dramatis beberapa hari silam. Ia juga menyampaikan niatnya yang ingin berjuang untuk merebut kembali hak milik negaranya.
Akan tetapi sang komandan berkata jika hal ini akan sangat sulit lantaran sekutu mulai mengalami kekalahan. Selain itu, tentara Jerman juga sudah mendekati Moskow dan hampir menguasai London. Namun penjelasan tersebut bahkan tidak mengagalkan niatnya untuk terus berjuang. Maka ia pun langsung mengikuti pelatihan sebagai pasukan komando spesialis sabotase. Ia dilatih untuk mempertajam keterampilannya dalam melakukan penyamaran. Latihan itu berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya. Hingga setelah mempunyai perbekalan yang cukup, ia kembali berkumpul bersama rekannya untuk menyusun strategi yang jauh lebih besar. Di mana kali ini mereka akan menyerang pelabuhan Oslo meskipun penjagaannya amat sangat ketat. Hal ini ia lakukan dengan penuh perhitungan, termasuk mengganti pakaian dengan seragam tentara Inggris agar bisa mengelabui mereka. Di tanggal 27 April 1943, Manus bersama rekannya bergerak untuk meledakkan kapal-kapal yang masih bersandar di pelabuhan. Mereka pun memulai aksi dengan sangat perlahan, sampai seluruh senjata rancangannya berhasil terpasang di bawah kapal. Keadaan tiba-tiba sangat mendebarkan saat misi mereka telah usai, di mana ketika Manus ingin menyeberang, hal itu bertepatan saat Jerman melakukan patroli malam. Ia yang memang tergolong pribadi nekat, pada akhirnya tetap mendayung dan terus mendayung hingga terbebas dari jeratan Jerman. Rencana setelahnya, ia bergegas berangkat ke Swedia, salah satu negara yang netral saat Perang Dunia II. Saat pagi tiba, mereka menyaksikan dengan wajah bahagia ketika kapal Jerman berhasil runtuh dalam 1 malam. Dan meskipun kerusakan kapal tersebut masih tergolong ringan, namun setidaknya hal itu bisa membuat peringatan sekaligus membuat Jerman takut. Terbukti, Siegfried langsung menahan 5 orang pekerja untuk membuat mereka membuka suara. Di sisi lain, pelarian Manus dan Gregor sampai di Stockholm, Inggris, di mana daerah tersebut mendukung gerakan perlawanan Norwegia dengan menyuplai beberapa senjata. Di sana pula, ia dikenalkan dengan Tiken, adik dari Gregers yang menyiapkan segala keperluan mereka termasuk tempat tinggal. Mereka pun banyak menghabiskan waktu bersama lantaran Tiken merupakan pribadi yang menyenangkan. Beberapa hari kemudian, aksi terakhir mereka mengakibatkan satu temannya tertangkap Nazi dan langsung diadili. Hal tersebut sampai di telinga Manus dan sangat membuatnya marah. Karena meskipun mereka sudah mengorbankan nyawa, kapal itu masih berdiri kokoh dan baik-baik saja. Berselang dari itu, mereka kembali memulai aksi, menghancurkan arsip di kantor pekerja pusat kota hingga membuat keadaan warganya gempar. Kemudian ketika malam, mereka bergerak dengan formasi yang lebih banyak, mendatangi tempat tinggal salah satu asisten Siegfried dan membakar seluruh arsip yang berisi daftar nama-nama mereka yang sudah menjadi buron. Namun tak lama, alarm berbunyi karena kebakaran terjadi terlalu besar, disusul oleh munculnya polisi Jerman yang berbondong-bondong. Hal itu membuat mereka berlari kocar-kacir, memisahkan diri demi menghindari Gestapo yang mulai mengepung. Hingga di persimpangan jalan, Manus menyaksikan saat satu temannya tewas ditembak sekaligus digilas oleh mobil musuh. Sementara ia langsung melarikan diri dengan mencuri sepeda sambil tak henti diberondong dengan peluru. Tak selesai begitu saja, seorang polisi memergokinya dan memaksanya untuk menyerah. Bertepatan dengan itu, satu temannya tiba di belakang dan hendak menyelamatkannya. Namun apa daya, dia yang memang amatiran justru mengokang pistol tepat di belakang musuh hingga ia tewas sia-sia. Usai misi mereka yang berujung maut, satu temannya dibawa hidup-hidup, di mana ia berakhir disiksa hanya untuk memberi informasi keberadaan Manus sebenarnya. Namun meskipun berada di situasi yang paling terhimpit sekalipun, ia tetap berupaya menutup suara. Di sisi lain, Manus mulai melihat berita yang menyatakan jika 3 temannya dicap sebagai penjahat dan sudah tewas diadili. Gregers pun membalasnya, menerbitkan koran lewat cerita yang sebenar-benarnya, dengan harapan penduduk bisa menilai sendiri siapakah penjahat yang sesungguhnya. Berhari-hari setelahnya, Manus intens bertemu dengan Tiken. Selama itu pula mereka terlibat obrolan yang nyambung meskipun kenyataannya Tiken adalah wanita bersuami yang sudah mempunyai seorang anak. Kemudian ketika malam, mereka kembali berkumpul di apartemen untuk merencanakan serangan yang jauh lebih matang. Saat itulah Gunnar mengingatkannya jika Manus harus selalu berhati-hati lantaran para Gestapo semakin gencar untuk menangkapnya. Dia yang memang dalam kondisi mabuk tak sengaja menembak dirinya sendiri hingga menyebabkan terluka di dada dan kedua kakinya.
Sontak seluruh temannya dibuat panik saat ia tak bisa dilarikan ke rumah sakit karena namanya sudah masuk catatan hitam. Alhasil mereka mengundang seorang dokter, meskipun tetap tak mampu untuk membedahnya. Satu-satunya cara adalah ia harus dibawa ke Swedia, namun Manus menolaknya dengan dalih tak bisa meninggalkan teman-temannya. Singkat waktu di bulan November 1944, Gregers dan Talak menemui seseorang yang menjadi informan polisi Jerman. Semua itu mereka lakukan tanpa sepengetahuan Manus lantaran ia masih dalam perawatan. Namun tiba di pertemuan, Gregers mulai merasa jika ia telah masuk ke dalam jebakan. Ia pun lekas menembak informan tersebut. Lalu tiba-tiba pasukan Nazi muncul dan mencecarnya dengan peluru. Naas, Gregers harus tumbang karena tembakan bersarang di lehernya. Begitu pula Talak yang tidak mampu menampung serangan dan berujung terkapar pingsan. Di sisi lain, Manus telah melakukan perawatan di Stockholm. Kondisinya sudah sehat dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tiken pun datang dan membawakan sebuah berita duka, yakni kematian Gregers dan ditangkapnya Talak. Sontak saja berita itu sangat membuatnya terluka. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri lantaran ketakutan selama ini akhirnya terjadi lagi. Dan meskipun kondisinya belum pulih, ia segera bersiap-siap untuk mengejar kereta menuju Norwegia. Sementara itu Talak harus mengalami sederetan penyiksaan yang keji. Kedua tangannya diikat dengan darah yang sudah bersimbah di sekujur tubuh. Namun meski sudah disodorkan segala ancaman, keadaan itu tetap membuatnya terus bungkam. Dan saat Talak dipindahkan ke dalam tahanan, saat itulah ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa hari setelahnya, kedatangan Manus ke Norwegia nampak sangat sia-sia. Talak sudah tewas dan ia tidak bisa melakukan apa-apa. Di bulan Desember, Roy membawa informasi jika Jerman sudah menembus wilayah Ardennes. Selain itu, Hitler juga sudah memberi perintah untuk membawa pasukannya meninggalkan Norwegia, di mana hal tersebut menjadi pertanda jika Jerman telah berhasil memenangkan peperangan. Sebelum hal itu terjadi, Roy mengajak Manus untuk menghentikan kapal dan jalur keretanya agar bisa menggagalkan rencana Jerman. Namun Manus bersikeras melakukannya sendiri, lantaran sudah muak melihat orang sekitarnya dibuat sekarat. Saat itulah Kolben berperan sebagai teman sejati, menyadarkannya bahwa hanya merekalah yang tersisa dan harus berjuang bersama-sama. Di bulan Januari 1945, kapal Donau menjadi tujuan Manus bersama dua rekannya. Dan setelah mereka menyamar menjadi teknisi listrik, para pasukan Nazi berhasil mereka kelabui. Mereka pun segera beranjak masuk, menuju sebuah tempat di mana Kolben lekas berjaga di pintu. Sementara Manus dan Roy sudah berganti baju dan terjun untuk meletakkan satu persatu peralatan mereka tepat di bawah kapal. Hingga tiba-tiba, keadaan itu membuat mereka segera naik dan mulai berganti pakaian, di mana setelahnya, mereka cepat-cepat beranjak keluar dan berakting seolah seperti seorang teknisi yang profesional. Lalu saat di perjalanan, Siegfried menghentikan Kolben seraya berkata jika mereka pernah bertemu sebelumnya. Ketiganya pun merasakan panik yang luar biasa saat Kolben berkilah jika rumahnya memang dekat dari sini. Beberapa detik berselang, Siegfried pun mempercayai hingga mereka berhasil lolos dan berpisah menuju perbatasan. Saat fajar tiba, alangkah terkejutnya mereka saat menyaksikan kapal Jerman terguling dan banyak memakan korban jiwa. Tak hanya itu, mereka kecolongan karena beberapa jalur kereta telah dihancurkan dalam satu malam. Hal tersebut membuat Siegfried mengambil langkah keras dengan mencari seluruh alamat yang terlibat. Bahkan mereka segera melakukan rapat, hendak menyergap apartemen persembunyian Manus dan seluruh rekannya. Keesokan harinya, satu kompi pasukan Nazi dikerahkan. Mereka langsung menyisir kota, menembus paksa setiap rumah dan menembak satu persatu teman Manus secara bertubi-tubi. Hingga Gunnar pun datang dan menemui Manus bahwa keadaan kota telah kacau lantaran Jerman mulai bertindak di luar batas. Gunnar pun menyarankan untuk segera pergi ke Swedia, namun ia tetap pada pendiriannya bahwa tidak akan pergi tanpa membawa teman-temannya. Mereka pun bergerak diam-diam menuju apartemennya, namun yang terlihat sungguh amat miris, di mana teman-temannya telah terkapar dengan tubuh yang berlumuran darah.
Singkat waktu di tanggal 8 Mei 1945, Jerman mengalami kekalahan telak, di mana kejadian itu menjadi peristiwa yang sangat bersejarah, di mana Soviet berhasil menggulingkan masa kejayaannya. Seluruh warga Norwegia berkumpul menyaksikan saat benderanya kembali dikibarkan. Manus menjadi orang yang selamat pasca peperangan besar. Ia pun menemui Siegfried hanya untuk mengatakan jika hari-hari yang ia tunggu selama ini akhirnya tiba. Namun meskipun begitu, rasa rindu akan kehadiran teman-temannya masih melekat dalam memorinya. Manapun ia pergi, ia selalu dihampiri oleh kesendirian dan rasa penyesalan. Hingga beberapa hari kemudian, Tiken datang menanyakan kemana perginya Manus beberapa hari ini. Ia pun menjawab jika ia merayakan keberhasilan sendiri, tanpa teman-teman, tanpa orang yang disayang, dan mungkin ia juga tidak tahu akan menjadi apa ke depannya. Di mana hal itu sangat jelas jika Manus belum berdamai dan belum memaafkan dirinya sendiri. Ingen jobb! 2 bulan setelahnya, Manus diangkat menjadi seorang pengawal raja Norwegia, dan film pun berakhir. Di akhir film, diperlihatkan kredit jika Gregers dan Talak menerima penghargaan Anumerta. Siegfried dijatuhi hukuman mati karena kejahatan perang dan ditembak di benteng pada tahun 1948. Manus dan Tiken hidup bersama dan menikah setelah peperangan usai. Kemudian ia mulai menulis buku perang dan menjalankan usaha bisnisnya. Yaudah, saya akhiri review kali ini dan sampai berjumpa lagi.